Adakah yang lebih baik daripada ada di dalam hadirat Tuhan? Oh, saudara nggak bisa tukarkan hadirat Tuhan dengan apapun, saudaraku. Dan hari ini, I'm gonna talk about exceeding grace. Anugerah melimpah, saudara. Saya kemarin mempersiapkan firman ini. Mungkin kalau saya boleh ngomong sama saudara ya. Berdiri di atas mimbar ini buat saya it is a grace, saudaraku. Masih diberikan kehormatan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Diberi kekuatan. Itu anugerah. Saya merasa itulah yang dirasakan Rasul Paulus ketika dia berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Coba bayangkan ini, saudara. Di dalam Kristus Yesus, saudara yang di tempat ini, saudara dibangkitkan. Dengan iman terima ini, saudaraku. Diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oh, saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangan bisa lebih dahsyat lagi. Isn't it grace? Sebagian besar dari saudara akan berkata, orang seperti saya ini, pastor, kita tuh gak layak loh, saudaraku. Kalau mau jujur, ada di antara kita ini yang dengan usaha kita bisa. Kita gak layak. Itu sebabnya ayat 7 ini berkelanjutan mengatakan demikian, saudaraku. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada saudara, kepada kita, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Banyak orang Kristen tuh gak sadar loh, Bu. His grace is exceeding grace. Anugerah Tuhan itu bukan anugerah yang cukup-cukupan, saudara. Tapi kalau Dia kasih anugerah, Dia kasih anugerahnya itu limpah. Dia kasih anugerahnya itu limpah. Berapa banyak dari saudara yang sering ngerasain bahkan di titik terendahmu, Dia lingkupi engkau. Dia peluk engkau. Kalau mau jujur ngomong ya saudara, kalau bukan karena anugerahnya berlimpah, gak akan bisa, saudaraku. Tapi siapapun engkau, dalam kondisi seperti apapun engkau, karena anugerahnya limpah. Gak peduli di titik apa engkau, saudaraku. Dia selalu bisa mengangkat engkau kembali. Menarik dan memeluk engkau kembali. Membangkitkan engkau kembali. Engkau yang sudah menyakiti Dia. Engkau yang sudah mengecewakan. Tapi once again, Dia tarik engkau lagi dan dengan anugerah yang berkelimpahan itu, Dia memakai engkau secara luar biasa. That is exceeding grace. Masalahnya banyak kita ya saudara, ayat ini lanjut ya, saya bacakan dulu ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Boleh ingat ini saudara? Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Masalah banyak orang Kristen ya saudara, kita itu ngerasa kita bisa karena itu kekuatan kita, itu hasil usaha kita, Pak. Sampai di satu titik tertentu saudara ngerasa berat, tidak mampu, tidak sanggup. Setiap tahun ya saudara di gereja kita ini selalu dinyanyikan lagu ini. Karena gembala sidang kita itu sangat memahami saudaraku.
sangat menyadari bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya. Saya berdiri di sini, saya sangat sadar saudaraku. Bukan karena fasih lidah saya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku. Betul saudaraku? Bukan karena, bahkan bukan karena kelebihan kita saudara. Sering kali ya saudara, kita merasa capek. Kita merasa tidak mampu, kenapa? Karena kita berpikir, itu semua karena kekuatan kita. Kita berpikir itu semua karena hebatnya kita. Kadang tanpa sadar akhirnya kita tidak lagi berjalan dengan anugerah Pak. We want to take over. Kita maunya aman, kita maunya rasanya safe, kita yang pegang kendali. Sampai satu ketika Rasul Paulus saudaraku, itu ngomong dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Sampai satu titik bahkan seorang Rasul Paulus loh saudaraku. Dia ngerasa sudah kayak nggak mampu lagi Pak. Ayat 8 itu Rasul Paulus tuh sampai ngomong kayak gini saudara. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ada di sini hari-hari ini saudara ngerasa kayak sudah nggak mampu lagi. Sudah minta sama Tuhan terus, Tuhan. Kayak nggak sanggup lagi gitu. Kalau ada di antara saudara yang ngalami itu ya saudaraku. Izinkan hari ini firman Tuhan ini berbicara buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, sadari hal ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mungkin sebagian dari saudara kan katakan, Pastor, bukankah tadi katanya kasih karunia-Nya itu berkelimpahan? Kata cukuplah di sini itu punya 2 maksud, saudara. Saya kasih perumpamaan simple ya. Saya punya anak kecil, saudaraku. Let's say anak saya Jen ini datang ke saya, mami mau beli permen. Oke, harganya berapa? 5.000, 5.000. Saya kasih dia uang 5.000. Dia bisa beli permennya enggak? Bisa. Maka saudara mengatakan apa? Cukup. Pas. Tapi jangan lupa saudaraku, kata cukup ini juga bisa punya arti lain. Jen datang sama saya, mau beli permen, harga 5.000. Oke, saya bilang Jen, saya kasih, mami kasih 100.000. Terus Jen bilang, mami saya mau beli bukan 1 permen, tapi 2 permen. Keluarnya berapa saudara? 10.000. Saya bilang apa sama Jen? Cukuplah Jen. Yang mengerti katakan amin. Ada waktu-waktu tertentu saudaraku, ketika beban dalam kehidupan saudara sama seperti Jen tadi. Awalnya mungkin 5.000, tapi bebannya naik jadi 10.000, bahkan jadi 20.000 pun. Dengar ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa saudara? Sebab di dalam kelemahan, justru dalam kelemahanmu saudaraku, nyata kuasaku menjadi sempurna. Oh aminnya yang paling keras. Aminnya lebih keras lagi buat Yesus Tuhan kita. Masalahnya buat kita nih ya saudara, kita maunya tuh always in control dulu saudaraku. Tapi Tuhan tuh maunya beda. Ketika kau gak mampu, ketika kau justru merasa paling gak bisa,
Justru di saat itulah paling nyata kuasaku bekerja atas hidupmu. Itu sebabnya hari ini putuskan hidup di dalam anugerah, saudara. Sadari ada exceeding grace. Yang namanya anugerah, saudara, harusnya kita itu nggak layak terima. Loh jujur kalau mau bilang loh saudara, tempat ini apa kita itu ya layak terima toh saudara. Secara manusia tuh nggak memungkinkan loh saudara. Tapi ya itu cara kerjanya anugerah saudara. Justru ketika kita ngerasa kita nggak layak Pak. Kita nggak mampu. Kita nggak sanggup. Tapi kita terus belajar berjalan bersama dengan Tuhan. You get carried away by grace. Itu sebabnya 2 Korintus saudaraku, saya bacakan ya. Pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-8. Cara kerjanya grace saudara. Cara kerjanya grace saya bacakan untuk saudara bisa mengerti. Kayak apa sih grace kalau sudah bekerja. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Tuhan suruh, Tuhan kasih saudara satu perintah. Maju, lakukan ini. Saudara bilang Tuhan, aku enggak sanggup, enggak bisa. Orang kayak aku ini mana mungkin. Koneksi enggak punya, modal enggak ada. Aku enggak bisa. Tuhan ngomong, aku sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ketika saudara mengambil itu saudaraku dan saudara mulai berkata, oke, I understand aku gak bisa. Tapi let's see. I wanna walk with you. Di situ grace bekerja saudaraku. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Awal mulanya sampai di situ Pak. Berkecukupan. Saudara pas butuh ini ketemu orang yang pas. Serba pas aja. Saudara butuh ngerjain ini pas ada yang bantu. Pas. Tapi lihat ini saudara. Amazingnya ketika saudara mengizinkan hidup saudara ini. Sama seperti firman Tuhan minggu lalu. Berjalan di dalam anugerah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sementara saudara jalanin perintahnya Tuhan. Yang tadinya pas ada. Pas ada. Lihat saudara. Ayat ini berkata apa? Bukan hanya sampai berkecukupan. Malah berkelebihan. Di dalam pelbagai kebajikan. Oh kalau mau amin, amin yang keras. Speak. Saya berdoa ini jadi atas hidup saudara. Buat sebagian orang ya saudara. Cara kerja grace itu gak masuk akal saudara. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam anugerah itu gak bisa dilawan saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kita buka ya, Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat 11, kita lihat. Secara hukum dunia, lagi, ini kata Salomo, saudara. Aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Secara hukum dunia, orang lomba, saudaraku, yang menang ya yang cepat. Yang mengerti, katakan amin. Itu hukum dunia. Tapi Salomo ngomong, lagi. Aku melihat di bawah matahari, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Di mana-mana kita tahu, saudaraku, kalau kita mau menang butuh power. Itu? Bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang punya power, saudara. It doesn't make sense. Ayat ini berlanjut lagi, saudara. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. How come? Saudara pikir saudara mengusahakan dengan segala kemampuan saudara. Saudara berjuang dengan segala apa yang saudara tahu saudara bisa kerjakan. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikia, pandai saudaraku. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat ini dengan kata lain itu bicara apa tuh saudara?
Ada satu faktor yang mengalahkan semua yang sudah disebutkan tadi, saudaraku. Melebihi orang pandai, orang cepat, orang kuat, orang bijak sekalipun. Dengar ini saudara. Itulah yang namanya ketika saudara berjalan dengan exceeding grace. Bukankah saudara sudah melihat di dalam kisah Alkitab sangat banyak contoh-contoh saudara orang yang berjalan dalam grace. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Apa kalau enggak grace saudara? Bukan cuman keluar sebagai orang merdeka loh saudara. Keluar aja itu sudah something yang nonsense, enggak mungkin. 400 tahun lebih saudaraku mereka ada di dalam penjajahan Mesir. Mereka bukan cuman keluar. Keluar bawa emas, perak, pakaian mahal saudaraku, all the good things. Apa kalau bukan anugerah? Saudara bisa nyebut ke saya saudaraku. Sekarang ceritanya Daud ngelawan Goliat aja. Apa kalau bukan anugerah? Secara manusia nggak mungkin. Goliat itu ya saudara, put it, gini saudaraku, taruh ini kenyataannya aja. Goliat itu ya bu, mesin perang tinggi 3 meter loh. Dia mesin perang yang sejak dari kecil ibarat kata ya saudara, bayi lahir udah dilatih perang pak. Itu Goliat. Siapa Daud? Daud itu penggembala kambing domba. Kakak-kakaknya yang tentara. Daud itu bahkan bukan tentara. Dia nggak mendapat pelatihan sebagai tentara, saudara. Nonsen. Cerita ini nggak akan masuk akal. Tapi bagaimana seorang Daud mengalahkan Goliat, diangkat menjadi raja atas umat pilihan Allah. Itu anugerah. Pertanyaannya tinggal saudara mau pilih yang mana? Pastor saya mau jalan dengan kekuatan saya, orang Bandung bilang sok gitu saudara. Go ahead, silakan saudara. Tapi ya sebatas itulah kemampuan saudara. Tapi ketika kau memutuskan berjalan dengan the exceeding grace saudaraku. Di saat dimana engkau lemah. Nah ini loh saudara menyenangkannya. Kuasa Tuhan sempurna. Saya tuh ngelihat ini banyak terjadi dalam kehidupan gembala senior kita Pastor Obaja saudara. Saudara tahu bagaimana Pastor Obaja itu berkali-kali menceritakan. Beliau bukan orang lulusan tinggi saudaraku. Jangankan lulus kuliah saudaraku. Beliau pernah menceritakan lulus SMP aja enggak. Secara manusia itu enggak ada ininya yang memungkinkan tuh beliau itu terbatas di dalam banyak hal saudaraku. Tapi satu yang beliau lakukan. Beliau mendengar panggilan Tuhan. Memutuskan berjalan di dalam anugerah. Bukan dengan kekuatan saudara. Saya tuh berkali-kali ngelihat ya saudara dalam kehidupan Pak Obaja. Itu ada banyak hal gak masuk akal terjadi saudara. Yang simpel aja ya, saya ceritain yang simpel ya. Satu ketika saudaraku kami tuh pergi ke Amerika. Yang namanya ikut tur saudara tahu lah. Ikut tur tuh kita tuh gak bisa terlambat aja saudaraku. Saudara mau terlambat, siapapun saudara, kalau saudara ikut tur tinggal aja lah gitu saudara. Itu tur. Satu ketika saudaraku kita pergi tur bersama-sama dan pagi itu Pastor Obaja itu terlambat turunnya saudara. Ditunggu sekian menit, akhirnya dari pihak tur memutuskan ditinggal saudara. Kita bersama-sama naik bis pergi ke lokasi. Amazingnya, kita semua tuh dibuat kaget dan takjub. Bagaimana ketika kita tiba di lokasi, Pastor Obaja sudah menunggu di sana dengan cantik, saudaraku. Kita tuh sampai, loh kok bisa? Tadi kan kita udah berangkat. Pak Obaja kan belum. Kok bisa sudah di sana cantik dan senyum-senyum, saudara? Kita bingung, kok bisa? Ternyata, saudara, ketika kita berangkat naik bis, Pak Obaja turun, gak ada kendaraan, saudara, entah bagaimana dari pihak hotel punya kebutuhan mengantar tamu mereka dengan salah satu mobil yang cukup mewahnya mereka ke tempat yang sama. Yang lain naik bis, Pak Obaja duduk cantik di mobil mewah nyampe tempat tujuan, saudaraku. Kita tuh sampai ya, cuman gini aja.
Gak bisa dilawan memang ya kalau anugerah ya. Saya tuh melihat itu terjadi itu kayak again and again and again gitu saudara. Saya mau kuliah ya saudaraku. Sejak dari, saya pernah cerita ya kayaknya ya. Saya dapat panggilan Tuhan untuk jadi full time itu sejak SMP. Dasar anak on fire sama Tuhan. SMP dapat panggilan Tuhan datang ke mamahnya. Mom mau full time. Langsung dimarahin mami saya. Belajar katanya. Sekolah. Enggak aneh-aneh katanya gitu. Oke saya ikutin saudara, saya lanjutin SMP. SMP lulus saya tanya lagi. Mam mau jadi full time. Jadi hamba Tuhan. Enggak aneh-aneh. Sekolah kata mami saya. SMA dulu kata mami saya. Oke saya jalankan saudara. Selesai dari SMA saya ngomong lagi. Mam mau jadi hamba Tuhan. Di keluarga saya kebetulan saudaraku, satu keluarga itu semuanya itu rata-rata bisnismen. Saya jadi hamba Tuhan itu sempat keluarga saya itu dipanggil di sidang saudara. Kok ya ada satu yang aneh-aneh mau jadi pendeta gitu saudaraku. Sampai saat itu disampaikan, sama-sama kalau mau jadi pendeta itu nggak usah ke Amerika. Mau jadi pendeta itu ke Tawangmangu. Saya tinggal di kota Solo saudaraku, ada satu tempat yang dekat di Tawangmangu itu ada sekolah pendeta. Jangan ke Amerika, aneh-aneh mau jadi pendeta kok sampai ke Amerika. Saya berjalan aja sama Tuhan saudara. Untuk saya pergi ke Amerika, mami saya berusaha menutup semua jalan saya saudara. Saya tuh gak dibantu sedikit pun. Bahkan saat wawancara anak umur segitu saudaraku. Saat wawancara cari visa, zaman itu beda sama sekarang ya saudara. Enggak semudah itu gitu saudaraku. Dipersulit ada banyak hal lah saudaraku. Ini itu dan lain sebagainya. Saya tuh gak ditemenin. Mami saya itu ternyata tanpa saya tahu saudaraku. Mami saya tuh ngomong sama Tuhan gini. Kalau ini pun berhasil, berarti aku tahu memang dari Tuhan katanya saudara. Jadi saya tuh dibiarin aja saudara. Saudara tahu, saya antri. Di depan saya, 4 orang di depan saya. Antri di, itu kan biasanya kalau mau ke Amerika saudara kan diwawancara. Dan itu ada orang-orangnya tertentu gitu saudaraku. 4 orang di depan saya wawancara dengan orang yang satu ini saudaraku. Satu orang keluar, saya melihat sedikit air mata menetes saudaraku. Berarti ditolak. Orang kedua keluar mukanya udah kayak cemberut, saya tahu ditolak. Orang ketiga persis di depan saya sama saudara. Saya tuh udah mikir gini, aduh Tuhan ini kayaknya wawancara yang satu ini tuh gak gampang. Tuhan kasih saya wawancara yang lain aja. Yang orang lain ini, yang orang yang di depan ini kayaknya orangnya killer gitu saudaraku. Saudara tahu, tiba giliran saya diwawancara orang yang killer ini saudara. 4 yang lain di depan saya semua ditolak. Saya maju, dia lihat saya, dia ketawa-ketawa, malah tanya soal anjing, tanya soal ini, tanya soal itu. Dan dia bilang, go ahead, studi belajar di Amerika. Kamu orang yang tepat, saya di approve saudaraku. 4 di depan saya, semua straight ditolak. Sampai di saya gak punya pengalaman apa-apa, polos, gak tahu apa-apa, gak ngerti mau ngomong apa, bahasa Inggris terbatas saudaraku. Dicap approve, go ahead. Saya tanya saudara, pilih yang mana sih saudara? Berjalan dengan kekuatanmu? Lihat kekuatanmu terbatas. Berjalan dengan kepandaianmu, kepandaianmu pun terbatas. Tapi ketika kau belajar, ikuti suara Tuhan, ikuti rencana Tuhan. Gak masuk akal sekalipun. Tapi kalau kau berjalan bersama dengan Dia, ada anugerah di kiri kananmu. Entah bagaimana orang akan melihat dalam hidupmu, gak masuk akal. Sebabnya ada satu ayat mengatakan, secara manusia tidak banyak yang dipanggil dalam keadaan yang pandai. Gak banyak yang berhikmat.
Tapi bukankah Tuhan memanggil saudara untuk mempermalukan yang berhikmat, yang bodoh sekalipun dia pakai supaya apa? Namanya dipermuliakan, saudaraku. Berapa waktu yang lalu ya saudara, saya cerita ini beberapa sudah datang yang di Soho kemarin. Selalu saudaraku, karena berjalan bersama dengan Tuhan itu ya saudara. Saya bukakan ya ayat minggu lalu ya, Mazmur pasalnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur itu ngomong gini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Sebenarnya ya saudaraku, dalam kehidupan kita, Tuhan itu mau get involved. Dalam setiap jalan kita, Tuhan tuh mau get involved. Tapi masalahnya, manusia tuh selalu berpikir, we knows best. Kita tahu lebih baik. Saudara pikir pada saat Yesus datang kepada Petrus dan berkata, tebarkan jalamu, kalau saudara jadi Petrus, saudara kan ngomong apa? Petrus pun mengatakan yang sama, Tuhan semalam-malaman loh, aku ini sudah nebarin jala Tuhan. Come on, kamu bukan nelayan, aku yang nelayan. Aku tahu tempat-tempat yang terbaik. Bukankah itu yang sering kita ngomong sama Tuhan? Lord, aku tahu. Itu ayat ini mengatakan sama saudaraku. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tapi dengar ini. Kesakitan, banyak kesakitan diderita orang fasik. Tapi lihat ini saudara. Orang percaya kepada Tuhan. Dikelilinginya dengan kasih setia. Minggu lalu saya ceritakan saudaraku, saya pergi ke Israel. Yang lainnya antri, mau sewa handuk. Gak ada handuk, disuruh beli handuk. Harga 2 kali lipat. Saya antri. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini handuk gak ada, saya gimana? Tuhan bilang, go ahead, jalan. Saya ngomong sama bapaknya yang jaga. Mau sewa handuk, dari yang di depan saya pun udah gak ada saudaraku. Harus beli. Saya ceritakan ini minggu lalu kepada saudara. Tapi tiba giliran saya bilang, saya nggak tahu apa karena wajah saya melas ya saudara. Yang di depan-depan semuanya dibilang udah nggak ada handuk. Udah beli aja. Kalau sewa handuk $5, ya lumayan tuh saudaraku $5. Kalau beli handuk $10, saya pikir kalau sama-sama beli ya bawa sendiri dari Indonesia bisa gitu loh saudaraku. Saya maju, yang lain sudah dibilang suruh beli handuk, mereka beli handuk. Giliran saya maju, saya bilang saya nggak mau beli handuk, saya mau sewa handuk. Dia bilang nggak ada handuk lagi untuk disewa. Kamu kalau mau beli, saya bilang enggak, saya mau sewa handuk. Sudah tahu apa yang dilakukan? Dia masuk ke dalam, dia bawakan saya 2 handuk. Loh jangan tepuk tangan dulu saudaraku. Dikasih gratis. Saudara bisa bilang apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Di sekelilingmu diikuti dengan kasih setia Tuhan. Selalu ada hal-hal yang kecil, mungkin kecil. Ya ampun, Pastor Nita uang $10 mah dibayar juga bisa saudara. Tapi bukan itunya. Jejak tangan Tuhan dalam kehidupan kita itu yang selalu membuat kita tidak henti-hentinya meneteskan air mata dan berkata, Tuhanku, Tuhan yang baik. Di waktu-waktu saudara sudah merasa tidak kuat, tahukah saudara ketika kau berjalan bersama dengan anugerah, dalam kelemahanmu kuasa Tuhan bekerja sempurna. Pastor kalau gitu terus gimana? Cara saya bisa hidup di dalam anugerah gimana? Cara saya bisa get carried away by grace gimana Pastor? Yang pertama gak bisa tidak saudaraku. Saudara gak bisa, tidak ada cara lain hidup di dalam anugerah selain serahkan hidupmu kepada Tuhan sang sumber anugerah. Maksudnya gimana? Saya bacakan Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Saudara akan mengerti yang saya maksudkan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Lihat ini saudara.
Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati. Engkau yang tadinya sudah mati, tetapi sekarang hidup. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saya berdoa hari ini ya saudaraku, ada orang-orang yang mau berkata kepada Tuhan, yes. People with mission, saudaraku. Orang-orang yang hidup bukan untuk diri sendiri. Orang-orang yang hidup dan berkata, aku serahkan hidupku, ujung kepala sampai ujung kaki, jadi senjata kebenaran. Orang-orang yang mau komit sama Tuhan. Tuhan, selama aku masih hidup, masih ada nafas di tubuhku ini, pakai hidupku untuk memuliakan namaku. Pakai hidupku Tuhan, memuliakan namamu. Apa yang kau bisa pakai? Pakai mulut, bisa pakai tangan, bisa pakai kaki, pakai kaki. Orang-orang yang seperti ini, ayat ini berlanjut. Kita lihat ya saudaraku. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dengar ini saudara. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ada hubungan yang sangat erat saudaraku antara kita menyerahkan hidup kita dengan dipakai di bawah kasih karunia. Ketika kau menyerahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan, ada-ada saja anugerahnya bekerja dalam hidupmu. Kenapa saudaraku? Backingnya Tuhan sendiri. Justru ketika kadang ya saudara, kita tuh ngerasa kita mampu, kita ambil alih, kita tahu, kita berpikir apa yang kita pikirkan ini lebih benar saudara. Kadang kita belajar saudara. Saya tuh pernah ngobrol dengan Pastor Obaja ya saudaraku. Satu ketika Tuhan berbicara dalam hidup saya. Tentang tahun 2023 saudaraku. Saya katakan kepada Pastor Obaja. Berkali-kali Pak Obaja tuh tanya sama saya selalu bilang gak mau gitu. Saya nggak mau cerita apa yang saya dapat. Kenapa saudaraku? Karena saya berpikir mustahil gitu. Kondisi sedang seperti ini. Banyak di antara jemaat orang-orang Kristen saat ini pun sedang recovery ya saudara. Banyak di antara saudara bahkan belum bisa menang dengan diri sendiri. Banyak yang ada dalam keadaan terpuruk, masih luka saudaraku. Tapi saya tahu pasti ketika saya naik ke Gunung Sinai itu ya saudaraku. Tuhan tuh bicara jelas sekali, bangsa-bangsa. Jujur ya Pak, saya tuh ngomong sama Tuhan. Gak masuk akal Tuhan. Ini kalau orang diajak bangsa-bangsa, cuman senyum aja, paling ketawa. Orang kondisinya masing-masing aja masih bergumul. Saya tuh ngobrol sama Pak Obaja tuh jawab saya kayak gini. Nita, sejak kapan Tuhan kasih perintah untuk gereja kita yang masuk akal? Saya tuh kaget sudah. Kalau perintah Tuhan untuk gereja kita itu masuk akal, hari ini kita nggak ada sebagaimana kita ada hari ini. Justru ketika perintahnya tidak masuk akal, tapi saudara taat, jalan. Oh saudara akan melihat tangannya tidak kurang panjang, memastikan segala sesuatunya berjalan lebih dari yang kau pikirkan, kau bayangkan, kau sanggup bahkan saudaraku, inginkan dalam hatimu. Itu yang Tuhan kerjakan saudara. Itu grace saudara. Yang kedua, pastor gimana saya ini bisa hidup di dalam anugerah? Yang kedua saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendefinisikan anugerah sebagai seperti ini saudara. Dengar ini. Pemberian dari pihak atas ke pihak yang ada di bawah. Artinya, kalau saudara mau hidup anugerah, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Gak bisa enggak. Karena anugerah itu kerjanya seperti air, dari atas turun ke bawah saudara. Ketika saudara meninggikan diri, simply it won't work. Masih ingat kisah Nebukadnezar saudara? Satu hari Nebukadnezar itu
Berpikir dalam hatinya, saudara. Hebat ya, aku ya. Aku menguasai sekian banyaknya tempat. Wah, aku raja yang berkuasa. Tuhan mendengar itu, saudaraku. Karena Tuhan itu mendengar perenungan hati kita loh, saudara. Jangan salah loh. Tuhan itu mendengar perenungan hati kita. Pada saat Nebukadnezar ngomong seperti itu, Tuhan ngomong, oke, let's see. Aku ambil akal budinya. Sekian lamanya Nebukadnezar itu hidup seperti binatang, saudara. Sampai dia menyadari, kita lihat ya, Daniel pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-34 sampai 37, saudaraku. Saya akan baca terpisah. Ayat 34, tetapi setelah waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, kerajaannya turun-temurun. 36. Pemain musik boleh maju ke depan. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku. Untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteri dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. 37, saudara. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar. Lihat ini, saudara. Seorang raja besar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar, jalan-jalannya adalah adil, yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Justru orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan ditinggikan. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah, saudara. Yang terakhir, berjalan bersama di dalam anugerah, saudaraku. Bagaimana kita bisa berjalan? Deklarasikan itu terus menerus. Pastor, ayatnya itu di mana? Kok gereja ini tuh sering ngomong deklarasi profetik. Buka ya, saudara. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Kita lihat yuk. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oke. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya tanya, saudara. Kata siapa suka menggemakannya menurut saudara apa cuma ngomong sekali? Hah? Ngomong 2 kali? Kata siapa suka menggemakannya, itu again and again you speak it up. Saudara tahu salah satu kebiasaan dalam hidup saya? Saya tuh gak menyadari sampai saya melihat anak saya menirukan apa yang saya katakan. Setiap kali saya pergi kemana-mana, saya tuh sering ngomong gini. Tuhanku sangat baik. Kapan Tuhanku gak baik? Tuhanku selalu baik. Setiap kali sesuatu terjadi ya saudaraku, orang lain akan berkata kebetulan. Orang lain akan ngomong, waduh beruntung. Tapi sekecil apa hal itu terjadi, suami saya tuh sampai gini, kamu tuh lebay ya katanya. Seperti itu aja kok. Saya tuh bisa yang nangis dan saya bilang Tuhan tuh baik banget. Itu tuh jadi kayak habit dalam hidup saya, saudara. Honestly. Baru mikir pengen durian. Tiba-tiba pulang rumah ada yang ngirimin durian, saudara. Orang akan bilang itu kebetulan. Tapi saya sampai rumah makan durian bisa nangis dan ngomong ya ampun Tuhan, urusan durian. Ini bercanda ya saudara, saya tuh ngomong suami aja gak mikir, saya bilang. Tapi Tuhanku mikir saudara. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Saya tuh orangnya sangat gampang sekali terharu saudara. Berkali-kali dalam kehidupan saya ya, hal terkecil yang Tuhan lakukan. Saya tuh bisa ceritakan itu sepanjang hari sama suami saya dan saya berkata, ya ampun sayang Tuhan tuh segitunya. Sampai-sampai anak saya tuh terbiasa saya ngomong, kapan Tuhan itu enggak baik? Tuhanku selalu baik.
Satu ketika anjing-anjing saya itu ya saudaraku sedang butuh mandi. Entah gimana mereka itu diajak pergi-pergi, kotor gak karuan, biasanya mandi 2 minggu sekali saudara. Biasanya orang yang mandiin anjing-anjing anak saya ini, list daftarnya itu penuh sekali saudara. Kita tuh kalau mau mandiin dogi gitu tuh harus sampai kayak antri tuh bisa kayak sebulan sebelumnya. Harus ngomong kalau enggak akan dapat slot saudara. Tapi saya tuh berpikir, harusnya jadwalnya tuh masih minggu depan. Ini kecil-kecil, hal kecil-kecil saudaraku. Mungkin saudara juga berkata, ya ampun pastor, hal kecil-kecil kayak gitu. Itu kebetulan kali. Ya itulah yang banyak orang katakan dalam kehidupan saya. Jadwalnya tuh masih minggu depan saudaraku. Hari itu saya iseng, saya telepon orangnya yang mandiin. Saya telepon di jam 3 saudaraku. Saudara tahu apa yang dia katakan? Ibu, persis seharusnya kami mandiin orang 3:30 tapi cancel. Ibu mau saya ke sana sekarang juga. Itu kecil. Apa sih urusannya gak ada apa-apa, cuman urusan mandiin anjing. Tapi tahukah saudara, dengar ini baik-baik saudaraku. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Apa yang kau gemakan dari mulutmu? Apa yang kau perkatakan? Hidupku sial, isinya gagal. Semuanya serba gak beres. Kenapa kok Tuhan izinkan? Tuhan di mana? Kok tega-teganya Tuhan izinkan terjadi? Ataukah perenunganmu manis didengar oleh Tuhanmu? Sejak dari hari ini ya saudaraku, ubah perkataanmu. Deklarasikan kebaikan Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perkatakan itu bentuk hidupmu. Karena certainly saya tahu loh saudaraku, rancangan-rancangannya atas hidupmu tidak pernah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan damai, sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan, semua anugerahnya, anugerah-Mu Tuhan. Semua itu anugerah. Siapa kami ini? Secara manusia tidak banyak di antara kami yang pandai. Tidak banyak di antara kami yang berhikmat. Tidak banyak kali kami yang terpandang. Tapi kami menyadari Tuhan, get carried away by your grace. Hidup di dalam anugerah. Yes, 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 yes. Dan kami Engkau pakai. Berapa banyak di antara saudara yang saudara berkata, Pastor, hari-hari ini Pastor, ada banyak hal yang saya pikirkan menjelang masuk ke tahun 2023 secara manusia yang terlihat tidak seperti yang diharapkan. Saya percaya bukan satu kebetulan saudaraku, di bulan November ini ada di penghujung tahun 2023 khotbah ini sudah dipersiapkan. Mungkin ada kali dari 6 bulan yang lalu saudaraku. Saya percaya bukan satu kebetulan. Belajar bersama dengan, berjalan bersama dengan Amen. The exceeding grace. Amen. Ada anugerah yang cukup buat saudara. Amen. Bahkan di dalam kelemahan, kuasanya sempurna. Amen.